Sebentar Bang. Selamat malam, Mirsa. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman pada Selasa lalu ditangkap oleh Densus 88. Munarman diduga terkait dengan kegiatan baiat negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di 3 tempat di Medan, Jakarta, dan Makassar. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga mengumpulkan barang bukti, sejumlah barang bukti diantaranya cairan atau bahan kimia yang diduga sebagai bahan peledak serta buku jihad. Lalu sejauh mana keterlibatan Munarman terhadap aksi teror ini dan juga bagaimana tanggapan soal penangkapan Munarman yang diklaim oleh kuasa hukumnya melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur. Saksikan selengkapnya di Dua Sisi bersama saya malam ini, Dwi Anggia. Ya, untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber di studio bersama saya. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Bung Aziz Yanuar, kuasa hukum Munarman. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ada Bung Fadli Zon, politisi Gerindra. Selamat malam, Bung Fadli. Selamat malam. Dan politisi PD Perjuangan, Bung Kapitra Ampera. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Edi Hasibuan, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, LEMKAPI. Selamat malam, Bung Edi. Selamat malam. Oke. Tadi kita sudah dengarkan bersama. Sebelumnya kami juga mengundang pihak kepolisian untuk bisa bergabung bersama kita diskusi malam hari ini. Namun sungguh disayangkan tidak ada yang bersedia atau belum bersedia bergabung bersama kita malam hari ini untuk diskusi. Padahal kita sangat butuh untuk menerima informasi sejelas-jelasnya ya. Saya langsung ke Bung Aziz terlebih dahulu. Ini bisa dijelaskan nggak? Tadi Anda sudah kita simak bersama tadi menyebutkan bahwa Munarman menghadiri sejumlah kegiatan di 3 tempat itu, diundang ya sebagai pembicara. Jadi kalau kita dengar pihak kepolisian menyebutkan ada keterlibatan dalam rangkaian aksi baiat terhadap ISIS di 3 tempat itu. Benar demikian? Iya, saya fokus ke ini ya, yang dituduhkan, yang memang saya menerima berkasnya bersama dengan keluarga Pak Munarman, yaitu yang di Makassar. Artinya yang di Makassar, Pak Munarman ini sudah beberapa kali menjelaskan, baik itu di media online ataupun di elektronik, bahwa kehadiran beliau itu di sana waktu di Makassar 2015 silam itu adalah untuk mengisi acara seminar. Beliau diundang. Artinya yang perlu digarisbawahi, beliau diundang dan tidak tahu menahu masalah baiat itu. Gitu. Andaikan waktu itu ada memang statement baiat atau seperti segala macamnya, saya yakin beliau akan menolak, karena yang beliau sampaikan pun di acara itu kontra dengan sepak terjang ISIS waktu itu. Gitu. Artinya beliau memberikan warning, hati-hati kita jangan sampai terjebak pada pola-pola terorisasi di mana ini menyasar pihak-pihak yang gandrung ke situs-situs jihad, kemudian terjebak di situ. Akhirnya melakukan perlawanan-perlawanan yang tidak konstitusional. Seperti itu. Jadi semua itu harus dilakukan berdasarkan prosedur perlawanannya. Artinya kalau kita memang tidak terima dengan satu hal gitu kan, kontra dengan satu hal, caranya harus elegan, harus sesuai dengan konstitusi, tidak boleh melanggar hukum negara, apalagi hukum agama. Dan terorisme itu melanggar hukum agama karena kan merusak. Ya. Seperti itu. Itu yang di Makassar ya. Bagaimana dengan 2 tempat lainnya juga di? Saya belum bisa komentar karena dokumen yang saya terima ya dari yang resmi dari pihak kepolisian itu terkait yang di Makassar yang dimaksud. Gitu di Jalan. Disebutkan nggak di dokumen itu perannya Munarman sehingga dijadikan tersangka itu apa? Dijelaskan. Ya terkait baiat itu tadi yang memang ramai dibahas ini gitu. Jadi justru kita di sini mempertanyakan gitu kan bagaimana beliau diundang, setelah diundang ada acara itu kemudian dipersalahkan atau dilibatkan gitu loh, dipaksa untuk dilibatkan dalam aksi-aksi yang mengarah ke tindak pidana terorisme itu seperti itu. Sesuai dokumen kan itu, tapi kan juga ada 2 daerah lain di Medan dan di Jakarta. Bagaimana dengan kegiatan itu juga dihadiri oleh Bung Munarman? Saya belum bisa komentar lebih lanjut karena tadi dokumennya saya tidak terima. Benar, dokumennya kan itu. Cuman kan ini yang beredar luas itu perlu dikonfirmasi tuh kehadiran Munarman ada atau tidak di Medan dan juga di Jakarta. Beliau belum pernah berkomunikasi perihal mengenai penjelasan itu. Jadi mungkin kalau nanti saya bisa ada akses bertemu, mungkin kita bisa diskusi seperti itu. Sampai hari ini, sampai detik ini belum bisa bertemu dengan klien Anda? Iya, sudah 2 hari ini tim kita sudah standby terus, gitu kan. Juga sudah ada upaya-upaya. Kita sederhana kok. Ini ada anak bangsa ya. Ini ada seseorang warga negara Indonesia yang hak-haknya harus dilindungi, seperti itu kan. Ya, hak apa?
kita mau mengantar baju kan, seperti itu kan. Kemudian ada makanan, minuman gitu. Apa salah dan kelirunya kalau hanya dipertemukan gitu kan. Jangan lupa juga dalam penegakan hukum ini ada hak-hak ya yang harus dilindungi gitu loh. Kadang kita saya perhatikan beberapa kesempatan apalagi yang memang berseberangan dengan penguasa, itu biasanya hak-hak ini luput gitu. Makanya saya di sini kembali memohon ya kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengabaikan, bagaimanapun juga ini adalah saudara kita juga gitu. Oke. Satu bangsa kita ini. Jangan seperti itu. Ini sebenarnya sangat pas dikonfirmasi ke pihak kepolisian, tapi sayang sekali lagi kita harus disclaimer mereka tidak bisa bergabung malam hari ini. Bagaimana? Nah, cuman ada ini dari Direktur Lemkapi, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian. Mungkin Bung Edi bisa menjelaskan. Tadi disinggung bahwa harusnya ada hak-hak dasar yang dipenuhi dong, seperti ingin mengantarkan pakaian, makanan, tapi sampai sekarang Bung Ajis tidak bisa bertemu dengan kliennya. Ya, terima kasih. Tentunya memang kita harus lihat bahwasanya ini adalah kasus terorisme ya. Itu sangat berbeda sekali dengan tindak pidana umum lainnya ya. Kalau kita bayangkan biasanya sesuai dengan standar operasi kepolisian, itu kalau misalnya namanya yang dicurigai melakukan aksi terorisme, jaringan terorisme, maka ada standar yang harus dipenuhi oleh kepolisian. Termasuk misalnya, tidak boleh bertemu ya, dengan karena memang semua ditutup Oke. akses untuk itu ya. Sambil menunggu polisi melakukan pemeriksaan, menunggu penyidikan. Nanti pada waktunya akan diberikan kesempatan. Itu yang kami lihat dari segi operasional ya. Termasuk juga kalau kita lihat kemarin mata ditutup ya, mata ditutup kemudian anggota juga yang melakukan pengawalan itu juga Wajah dilakukan juga ya. ya. Kenapa ini dilakukan? Karena memang ini merupakan aturan internasional ya. Dan seluruh dunia juga melakukan hal seperti ini. Kenapa demikian? Karena ini adalah untuk menjaga petugasnya, juga untuk menjaga keamanan petugas dan juga terhadap Munarman sendiri. Oke, tadi disebutkan sesuai standar kok untuk tidak diberi akses sementara waktu khusus untuk kasus jadi teroris. gini, kita ini harus memberikan pencerahan ya. Karena kita ini bicara standar itu apa? Standar kita internasional ya atau undang-undang. Mereka ini kan bertindak atas nama undang-undang. Kita ini harus ya menempatkan sesuatu itu pada porsinya. Artinya undang-undang jelas mengatakan, Undang-Undang 5 2018 kan, di pasal 25, 28 ada penahanan, penangkapan. Ayat 3-nya itu jelas gitu loh. Ya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ada 6 sampai 10 prinsip. Ada ya. treatment khusus katanya untuk kasus teroris. Tapi kan hak asasi manusia. Kalau mau undang-undangnya dirubah, baru kita bicara gitu loh. Jadi jangan kita itu bertindak di atas undang-undang. Sekali lagi ya, Pak Munarman advokat ya, penasihat hukum gitu. Kita ini semua polisi juga kan bertindak atas nama hukum. Oke. Ya kan, melakukan apa katanya penertiban, kemudian perlindungan, kemudian penindakan segala macam, semua itu atas nama undang-undang. Bukan karena mereka punya senjata, bukan karena mereka punya kekuatan, bukan karena mereka punya kekuasaan, tapi karena undang-undang. Oke, tidak sesuai dengan undang-undang. Nanti ditanggapi Bung Edi dengan Bung Kapitra usai jeda. Saat lagi dua sisi kami lanjutkan. Anda kembali menyaksikan dua sisi pemirsa, saya lanjutkan perbincangan Bung Kapitra. Tadi disebutkan bahwa tidak boleh pendampingan, tidak ada akses komunikasi dengan kliennya, ini melanggar aturan perundang-undangan, Bung Ajis menyebutkan. Ya oke, mari kita lihat ya, kita jangan prejudis dulu ya. Setahu saya Densus itu kerjanya sangat teliti. Dia tidak gampang menetapkan orang tersangka apalagi nangkep. Kedua, aturan yang dipakainya adalah aturan yang khusus, lex specialis. Contohnya, kalau di pidana biasa, penangkapan itu 1 x 24 jam harus diterbitkan surat perintah penahanan. Kalau di pidana teroris menurut pasal Undang-Undang Nomor 5 atau 2018, 21 hari itu masih dalam episode penangkapan. Penahanannya sampai pengadilan 9 bulan, itu spesialisnya. Kedua, kita dengar ya, ada tiga dugaan yang sampaikan pada saudara M ini ya, oleh kepolisian. Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, atau menyembunyikan informasi perihal terorisme. Dalam kaidah hukum ada yang disebut dengan delik by omission, membiarkan terjadinya suatu peristiwa pidana pelaku pidana. Kita lihat konstruksinya. Munarman hadir di waktu ada bayat itu.
Munarman punya kewajiban melaporkan ke polisi. Kalau ada orang dibaik untuk menjadi terorisme. Jika mengetahui. Dia ada. Menurut Ajis tadi Enggak, tidak ini tahu menurut ya? undang-undang. Dengar dulu, ini menurut undang-undang pasal 13C. Benar, cuma saya ingin meluruskan. Itu Loh, kan kalau mengetahui. Dia Bung ada, Ajis. harusnya dia lapor polisi. Ketika dia setelah seminar itu selesai, dia lapor polisi. Ada orang dibaiat ini. Oke. Nah itu pertama. Kedua, katakanlah Aziz katakan tadi, cuma sekali di Makassar. Penyidik kepolisian menemukan di 2 tempat lain pada peristiwa yang sama. Tidak juga dilaporkan. Kalau ini kalau kita persangka dalam persepsi sosiologi, oke, dia kebetulan hadir. Itu sosiologi, tapi persepsi hukum beda. Dia hadir di situ. Di Makassar tidak dilaporkan, di UIN tidak dilaporkan, di Medan tidak dilaporkan. Berarti dia menyetujui adanya perbuatan terorisme. Dan itu menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 ini kejahatan yang dapat dihukum. Menyembunyikan informasi Oke, aja sebentar, tahan ada dulu. hukum minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Disitulah penyidik berpijak, runway-nya melakukan penyidikan dan penangkapan itu di sana. Jadi kita jangan bikin framing seolah-olah ini pezoliman, pelanggaran HAM. Oh, tidak. Oke, sebentar sebelum saya ke Ada Bung umbrella Ajis. of law-nya. Oke, saya ingin karena tadi menyinggung ada di UIN ada kehadiran Munarman di sana ya. Kita akan ajak bergabung. Ini Wakil Rektor UIN. Ada Bapak Arif Subhan. Selamat malam, Pak Arif. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Arif, mungkin bisa dikonfirmasi, dijelaskan, diluruskan apakah benar memang pernah hadir Munarman, tersangka yang ditahan oleh Densus ini dalam kegiatan pembayatan di UIN? Ya, terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya nih Bapak-Bapak narasumber yang lain yang saya hormati. Pertama ingin saya tegaskan bahwa peristiwa yang disebut-sebut itu adalah peristiwa pada tahun 2014 di lingkungan kampus UIN Jakarta. Mengapa saya sebut lingkungan kampus UIN Jakarta? Karena peristiwa tersebut itu terjadi di lingkungan komersial ya, UIN Jakarta. Jadi kita punya Syahidain, ini adalah semacam hotel, kemudian ada ruang pertemuan yang kita sewakan secara publik, dan pada saat itu ada organisasi atau kelompok yang menyewa tempat itu dan menggunakan kegiatan yang di luar pengetahuan pihak UIN Jakarta. Organisasinya apa, Pak? Nah, apa? Organisasinya Waktu apa? itu ya, kalau kita lihat di media sosial yang berkembang pada waktu itu, namanya adalah Forum Aktivis Syariat Islam atau FAKSI. Nah, kita tidak tahu apakah di situ ada kehadiran Bapak Munarman atau tidak, itu sama sekali tidak tahu. Karena memang ini adalah ruang komersial yang disewakan secara publik untuk UIN itu. Jadi tidak terjadi di lingkungan kampus dalam pengertian di lingkungan seperti ruang auditorium utama atau ruang-ruang pertemuan yang biasa digunakan diskusi oleh mahasiswa, oleh sivitas akademika, tetapi di ruang yang memang kita sewakan dan sama sekali kita tempat komersil yang dimiliki oleh UIN begitu Pak Arif ya. Nah, tapi tidak bisa terkonfirmasi apakah Munarman hadir atau tidak pada saat itu di acara organisasi. Kita tidak bisa mengkonfirmasi tentang kehadiran Munarman atau siapapun pada acara tersebut. Oke, acara tersebut berlangsung di sana 2 kali, informasinya benar nggak Pak? Kalau di dalam catatan kami ya, itu terjadi di Syahidain, yaitu ruang publik, dan ada disebut-sebut terjadi juga di Masjid Fathullah di UIN Jakarta. Tapi penting dicatat bahwa di kampus kami itu ada 2 masjid. Yang pertama adalah masjid internal, disebut dengan Masjid Student Center. Inilah masjid di mana sebagian besar sivitas akademika menunaikan ibadah, kemudian menjalankan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Lalu Masjid Fathullah, masjid ini dipergunakan secara publik juga, sehingga juga terbuka untuk publik beribadah di situ dan berkoordinasi dengan pengurus masjid menyelenggarakan
kegiatan di situ. Nah, Jadi itu organisasi yang sama sifatnya Pak adalah- dengan organisasi sebelumnya yang menggunakan tempat itu? Saya tidak punya informasi kegiatan yang di masjid, tapi informasi yang kami punya adalah kegiatan yang menyewa Syahidain di lingkungan kampus UIN Jakarta pada tahun 2014. Oke, baik. Pak Arief Subhan, terima kasih sekali atas informasinya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dari UIN. Selamat malam, Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam, Pak. Baik, oke. Saya ke Bung Fadlizon. Bung Fadli, tadi disampaikan, ini dijelaskan ya, bahwa ada kegiatan, memang benar ada kegiatan, tapi tidak terkonfirmasi apakah Munarman hadir atau tidak. Nah, menurut Bung Kapitra, kehadiran Munarman yang berturut-turut di 3 tempat yang mengetahui ada acara pembayatan itu tidak melaporkan kepolisian, di sanalah Satu kali tersangka saja mendemikian. keberadaan itu tidak dilaporkan, itu kejahatan. Apalagi 3 kali Jadi tadi disebutkan ya. begini, Apalagi saya 4 ingin kali. membuat satu bingkai dulu ya, bahwa apa sih yang dimaksud dengan terorisme? Ini pada waktu undang-undang ini dibahas ya 2017 dan 2018. Salah satu yang menjadi pokok bahasan ketika itu oleh Panja atau Pansus terorisme itu yang dipimpin oleh anggota DPR dari Komisi 3 Pak Romo Safei, itu adalah tentang definisi terorisme. Ya. Jadi kalau kita baca ini di dalam undang-undang itu definisi terorisme nih, biar kita sama. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Oke. Cukup jelas ya. Ini terjadi di 2014 dan di 2015. Terus kenapa baru diusut sekarang? Itu jangka waktunya aja sudah 7 tahun, 6 tahun. Tidak ada tuh Munarman melakukan ini. Yang dalam masuk definisi, apakah Munarman melakukan ancaman teror? Menimbulkan Apakah rasa dia takut dan melakukan apa kerusakan. kehancuran objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional, motif ideologi. Saudara Munarman yang saya kenal, apalagi Pak Kapitra ini juga kenal baik, ya kan? Dia adalah seorang lawyer, seorang advokat, berangkat dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum, ya. Pernah menjadi kontras, pernah di YLBHI, kemudian pernah menjadi pengacara di Freeport, ya, itu perusahaan Amerika sebagai profesional. Dekat juga dengan polisi, dengan Pak Tito setahu saya, ya, pada waktu itu. Jadi ada apa? Dalam 6 tahun, 7 tahun, satu peristiwa yang sudah lama dan tidak ada kegiatan yang menurut saya terkategori sebagai tindak Aksi terorisme. Tiba-tiba muncul ini out of the blue. Oke. Kemudian diperlakukan seperti itu. Nah, saya ingin Nanti dijawab Bung Fadil, nanti dilanjutkan boleh ya. Kita harus jeda dulu sejenak. Harus jeda, Sayang silakan. sekali kita jeda, nanti lanjutkan 2 sisi usai jeda saat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali 2 sisi pemirsa. Tadi Bung Fadli menyebutkan makna dari terorisme itu kan Iya. menimbulkan ancaman kekerasan, rasa takut, merusak objek vital. Iya, ini tambah lagi nih, definisi kekerasan itu apa? Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum, menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan sebagainya. Oke. Ini bisa kita kaji. Inilah yang dikhawatirkan dulu oleh para pembuat undang-undang. Jangan sampai orang begitu gampang melakukan labeling terhadap teroris. Nah, ini saya sebagai anggota DPR mengatakan saya tidak percaya karena saya kenal saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris, ya. Dan saya tidak percaya itu terjadi. Dan kenapa ini baru 7 tahun kemudian. Nah, ini saya ada buku nih, biar kita agak ada literasi dikit, ya. Judulnya namanya Terror Factory, Inside the FBI's Manufacture War on Terrorism, Trevor Aronson. Ini buku faktual, saya kira ini perlu dibaca dan diterjemahkan. Apa hasilnya? Dari 508 terdakwa dari tuduhan kasus terorisme
dari tahun ketika peristiwa 9/11 itu, ini saya bacakan penemuannya. 243 itu merupakan target dari informan FBI. Jadi bikinan FBI sendiri ini sebenarnya. Didesain. Ya gitu. didesain, dibikin, duitnya pun dari dia, plotnya dari mereka, yang nangkep juga mereka. 158 itu ditangkap oleh FBI melalui yang namanya terrorism sting. Terrorism sting itu memang dia dipancing di situ. Yang ingin Anda sampaikan apa? Ini hal yang sama juga terjadi di sini. Gitu? Sebentar, 49 kemudian kasus itu adalah agen provokatur. Yang benar-benar kasus yang teroris, bahwa teroris itu ada, iya. Tapi sangat sedikit. Dan jangan sembarangan orang menteroriskan itu. Cuma satu menurut dia. Dari 508 kasus, hanya satu. Oke. Nah, maksud Itu kan saya faktual adalah di FBI ya di sana ya. jangan sampai ada ulah dari oknum-oknum melakukan penterorisan orang untuk target-target yang bukan untuk penegakan hukum. Ini berbahaya. Termasuk kasus Munarman menurut Anda? Lah, saya melihat ada apa kok baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kasus ini tidak pernah ada, tidak ada sedikit pun. Saya kira semua orang yang mengenal Munarman ya dari kiri sampai ke kanan itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang teroris. Dan kemudian diperlakukan seperti itu dengan apa namanya, dengan mata ditutup. Itu juga saya sependapat melanggar hak asasi manusia karena disebut kok di situ harus tetap mengindahkan hak asasi manusia. Bisa saya bacakan pasalnya. SOP-nya kata Bung Edi tadi. Ya SOP dari mana, orang jelas kok di sini. Harus tetap mengindahkan. Oke. Saya bisa dibacakan di sini. Oke, Bung Fadli sebentar. Itu dikatakan ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Ada kenapa baru 6-7 tahun sekarang baru diusut. Kemudian tidak memenuhi unsur dari definisi terorisme yang disebutkan oleh Bung Fadli tadi. Kita jangan menyesatkan pengertian HAM itu pertama. Dan kita jangan melayang-layang di awam kalau kita baca buku itu. Ya. Orang ditangkap, itu pasti ada perampasan hak azazinya karena kemerdekaannya. Begini Bung, nih ya saya baca. Iya, enggak supaya enggak ngalor ngidul. Enggak, biar enggak ngalor ngidul. Orang ditangkap 28. pasti ada. Dengar dulu. Hak azazinya diambil. Jadi ada pembatasan azazi di situ karena undang-undang. Undang-undang dasar mengatakan azazi itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Ini saya bacakan aja, enggak usah berdebat. Enggak usah sebentar Bung Kapitra. Saya juga pasal 28 ayat 3. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Nah, menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Sekarang perbuatan subjeknya apa ini orang kok. Orang atas perbuatannya. Orang atas perbuatannya. Iya. Ya, ketika dia ambil. Saya ini bukan lawyer, Anda yang lawyer kan. Masa Anda nggak ngerti? Anda biar ngerti juga. Anda harus ngerti nih bahasanya. Anda harus paham bagaimana hak asasi itu dalam perspektif hukum dia berkurang karena dia dibatasi oleh undang-undang. Jadi apa ini artinya? Artinya adalah sebentar Bung Fadli. Menurut Anda bagian mana yang tidak dipenuhi hak asasinya? Loh, sekarang harus dibacakan dong, prosedurnya harus jelas. Kemudian dia tidak melakukan memang nggak ada prosedurnya. Ini surat perintah penangkapan. Waktu ditetapkan pertama juga, saya dengar, saya baca, itu tidak tersangka, baru kemudian sebagai tersangka. Kemudian tidak ada panggilan atau saksi atau apa. Saya nggak tahu nanti, silakan dijawab. Silakan dijawab. Tapi yang jelas, memahami hukum itu jangan saya politis. Anda yang keliru. Hak asasi manusia. Bung Fadli, ini saya boleh minta mic-nya nanti kalau nggak bisa bergantian. Mau pakai sendal aja nggak bisa. Hak asasi manusia itu terbatas dengan perbuatan. Ini saya harus ngambil mic-nya nih, mohon maaf nih. Kalau nggak bisa diatur saya ambil mic-nya ya. ya. Orang mau pakai sendal, ini bulan Ramadan. Oke, Bung Fadli sebentar. Kita kasih Bapak-bapak. Sehingga semua orang tidak bisa berubah dari baik jadi jahat. Oke, titik sampai sebentar. Saya kasih Bung Aziz. Dia ada peristiwa yang menurut Anda dia jahat. Mohon maaf ini saya nggak bisa menghentikan. Sebentar ya. Ada 2 alat bukti. Kita akan melanjutkan usai jeda. Saat lagi 2 sisi kembali untuk Anda. Ya, ada 2 alat menurut Anda.
saya lanjutkan lagi perbincangan, tapi dengan syarat ini kita bisa tertib ya diskusinya. Jadi penonton yang di rumah juga bisa menyaksikan dengan jelas. Kita tertib aja, Oke, baik. tapi harus ada argumentasi yang Ya, dipertahankan. Oke, Bung Ajis, Ya. tadi disebutkan tidak ada status tersangka, tidak ada status tersangka. Jadi sebenarnya Bung Munarman menerima nggak surat? Ya sebagai sebenarnya tersangka? ini dulu ya, biar apple to apple ya, biar sama lah gitu. Jadi perihal mengenai mengetahui itu kemudian dapat dipidana jika tidak melakukan, saya sepakat. Taruhlah saya sepakat. Perlu diketahui bahwa berita kabar soal bayat itu dari 2018 atau 2019 itu sudah banyak beredar. Bahkan Bang Kapitra sendiri juga sudah mendengar itu. Tadi kan sudah tahu, ya kan? Sudah mendengar. Sudah mendengar dan sudah mungkin juga melihat kan? Saya baru kemarin dengar. Mungkin melihat artinya ikut hadir, Bung Kapitra. Kan itu Oh, ramai enggak di dong. media massa. Oke. Ya, Itu kan kalau baru begitu muncul semua berapa yang bulan nggak melaporkan ini. juga bisa kena dong. Baru muncul berapa bulan ini. Jadi setelah semua pemirsa yang melihat itu tidak melaporkan kena dong. Kalau begitu kan tahu. Itu kan banyak beritanya kan bahwa Munarman bayat ISIS dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi argumennya seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan pembatasan ya. Pembatasan itu jadi gini, menjunjung tinggi prinsip HAM-nya. Saya tegaskan dulu di sini, saya bukan membahas HAM yang hak asasi manusia yang tadi dikatakan mengenai kebebasannya, bukan. Yang pertama, satu ada dignity, yaitu martabat. Ya. Sekarang bagaimana martabat seseorang dijunjung tinggi kalau matanya ditutup, kemudian pakai sendal nggak boleh, dikunjungi kuasa hukum tidak boleh, padahal kan ada di KUHAP seperti itu. Dan jangan lupa juga bahwa tadi argumen dari Bapak tadi mengenai nanti khawatir bisa diketahui mukanya kan. Loh, bapak polisi itu pakai topeng semua kok. Dan kemarin diliput saya lihat ada banyak media. Terekspos juga. Terekspos semua. Gimana untuk Pak Munarman nggak boleh melihat. Kemudian satu Indonesia internasional dunia boleh lihat. Kan ada di TV tuh. Mereka bisa melihat. Jadi menurut saya penjelasan picik itu sudahlah hentikan. Kita ini masyarakat sudah cerdas gitu loh. Jadi yang masuk akal gitu loh kalau mau ini. Dan harus sesuai dengan koridor hukum gitu loh. Jadi kalau misalnya memang tadi ada pembatasan. Ya ubah undang-undangnya, minta ke anggota DPR nih. Hapus itu tentang hak asasi manusia. Dihapus ayat 3-nya. Baru mungkin kita akan tidak mempermasalahkan itu gitu loh. Jadi jangan lupa gitu loh. Kita sepakat dengan saya setuju tadi mengenai penegakan hukum untuk menghindarkan terorisme, sepakat. Yes, saya setuju. Tapi ingat, semua itu ada aturannya dan kita sepakat ada undang-undang gitu kan. Jadi jangan kita itu karena berkuasa, karena punya senjata, karena punya kekuasaan, jangan seperti itu. Itu pendidikan buruk dalam penegakan hukum. Tadi katanya Iya. pelanggaran hak-haknya segala macam, double standar nih, standar Saya ganda kira nih, gini ya, terasa. kita juga harus melihat bahwasanya tadi saya sampaikan ini adalah kasus terorisme ya. Kita juga bisa bayangkan, kita bicara masalah HAM, tapi juga kita harus lihat bagaimana dampak teror selama ini terhadap masyarakat ya. Kita lihat kasus yang ada di Makassar ya, bisa mengakibatkan korban jiwa di sana ya. Kemudian juga di tempat lain ya. Saya kira kalau kita lihat kemarin, polisi menetapkan Munarman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan pasal 14 dan juga pasal 15 disebutkan di sana adalah setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam pasal 6 ayat 7. Kemudian di dalam pasal 15 disebutkan setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana di dalam pasal 6 dan pasal 7. Tadi sampaikan bahwasanya kenapa misalnya baru sekarang seperti kata Bang Fadli disebutkan, masalahnya adalah inilah namanya kasus terorisme. Biasanya di dalam menangani kasus terorisme itu dilakukan penyelidikan yang panjang ya, dan mungkin saja baru sekarang ditemukan bukti-bukti yang cukup, baru kemudian dilakukan penegakan hukum. Dan ini saya kira ya inilah namanya kasus terorisme. Jangan membodohi masyarakat. Sebagaimana tadi disebutkan, kasus ini sudah banyak diungkap, bahkan di beberapa talk show Saudara Munarman itu sudah menjelaskan dengan berkali-kali berulang-ulang jelas dan detail. Udah 2-3 tahun yang lalu, karena itu memang dicari-cari dan diada-adakan ya. Kalau itu yang menjadi bukti dan kemudian mau diseret-seret, itu yang saya bilang mengada-ada. Janganlah begitu. Dan ini jangan lupa, ini mungkin ada kaitannya dengan mau menteroriskan FPI. Itu tidak boleh.
Ya, Ini saya pikir setahu nggak saya, begitu. Kita lihat dulu, Sebentar, Bung ada Kapitra. kehadiran Munarman, lalu ada peristiwa teroris. Ya, yang mana terorisnya yang mana? Yang di Makassar. Pelaku yang waktu dibayat langsung itu, yang Munarman hadir, itu ditangkap polisi karena melakukan teror. Iya, Setelah terus itu muncul lagi gara-gara bom. dia kan sudah Nah, menjelaskan. kalau coba seandainya waktu dia hadir waktu dibayat itu, dia lapor ke polisi, Kan dia tadi teror dijelaskan teror bahwa itu dia nggak juga bisa terjadi. bahkan saya bisa tunjukkan Enggak begini, dia hadir nih. Bahwa dia bukan. ada rangkaian peristiwanya, dia Boleh, hadir. kita dengarkan ya, dulu Bang Fadli, Dia kita hadir, dengarkan sebentar. Ya. ya. Begitu dia hadir, dia lapor polisi, polisi bisa antisipasi, melakukan preventif, tindakan preventif agar teror tidak terjadi. Karena dia tidak lapor, lalu orang yang hadir waktu dibayar itu melakukan teror. saya tidak tahu acara itu Nah, lapor kepada iya. polisi atau tidak. Enggak, dia melakukan Kalau- orang yang hadir waktu orang yang dibayar itu Bukan. melakukan teror. Setelah Acaranya itu muncul lagi acaranya bom di katanya gereja seminar. Makassar. Ini itu beda kayak- kan saya timingnya setuju, beda saya, jauh saya, dong. Ya. saya sedikit Sebentar. setuju, Beda sedikit jauh nih setuju tadi. waktunya. Sebentar. Tadi Pak Kapitra jelaskan bahwa waktu itu andai Pak Munarman melapor polisi mungkin tidak terjadi. Saya lagi mundur tanggung, mundurnya tanggung. Kalau begitu, waktu itu kalau ibunya tidak melahirkan maka tidak terjadi. Tidak begitu dong. Dia hadir waktu pembayatan tuh hadir langsung. Kalau 2 bulan terakhir ini kita lihat di visual tidak hadir pada waktu tempat itu, dia bisa cegah. Oke, pertanyaannya Sebenarnya dia begini. bisa Iya, cegah. itu, Lalu orang itu tidak saya kira menjadi teroris berandai-andai yang Sebentar, tidak sebentar. perlu dan Pertanyaannya itu begini. yang saya bilang ada-ada. Bukan mengada-ada, Enggak, itu tidak, realitas mengada-ada. hukum. Dan itu hukum mengatakan itu perbuatan yang dilarang. Enggak, Oke. Anda tahunya kapan? Loh, saya tahunya baru viral dia Anda di pernah ramai nonton di TV. Baru penjelasannya 2-3 Munarman, bulan pernah ini. nonton nggak? Ya setelah yang ditangkap Enggak, itu. sebelumnya. Nah tahu saya. Enggak pernah nonton. Nggak tahu. Karena ini kan baru muncul setelah yang di Oh, berarti Makassar. Anda tidak yang mengikuti dibayat kasus ini dengan itu baik. ditangkap. Bahwa Bentar, ini oke. Bukan sudah masalah tidak baik. sudah berkali-kali Sudah berkali ada dijelaskan. peristiwa, ada Baik, peristiwa sudah teror. Ini saya dijelaskan tidak bahwa bisa tidak ada. melanjutkan Peristiwa diskusi teror, kalau urusannya begini ya. itu Anda tugas harus aparat lihat keamanan secara untuk hukum. menertibkan. Jangan lihat secara Tugas politik. aparat keamanan Kalau untuk lihat Oke, secara diturunkan politik, saja audionya. Itu nggak Tugas akan ketemu. intelijen. Kami akan Karena lanjutkan ada lagi. Ini undang-undangnya usai yang jeda 2 mengatur sesi akan asal kembali untuk Anda usul pemirsa. perbuatan. Tetap bersama kami. Bagaimana kalau enggak? Dalam penggeledahan di kantor sekretariat Ormas terlarang tersebut ditemukan yang pertama adalah atribut Ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah, beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi, jenis aseton, beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aseton yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu yang lalu. Oke. Kita sudah dengarkan pernyataan dari pihak kepolisian tadi sejumlah barang dikumpulkan, alat bukti ditemukan di kantor FPI yang sudah dibubarkan. Saya ingin tanyakan ke Bung Ajis, bisa dijelaskan, dilampirkan atau tidak barang bukti apa saja yang dikumpulkan terkait dengan Munarman dan tudingan aksi terornya? Ya, kalau barang bukti Apakah termasuk yang disebutkan juga? tidak. Kalau barang bukti yang dilampirkan di surat bukti penyitaan itu hampir semua mayoritas buku. 80% itu buku. Buku-buku mengenai apa? Buku-buku hasanah keilmuan dan hasanah Islam. Macam-macam, ada strategi perang Rasulullah SAW, kemudian ada beberapa buku mengenai Islam dan demokrasi, semacamnya lah seperti itu. Ada banyak judulnya. Disebutkan di beberapa media online buku jihad juga di... Iya, nggak ada masalah jihad, kenapa? Di Al-Quran banyak ini jihad kok, kalimat jihad. Bahkan juga dengan literasi-literasi Islam yang diajarkan itu ada seperti itu. Jadi nggak masalah dengan kata-kata jihad itu. Yang salah kan implementasinya, kemudian disalahgunakan gitu. Penyalahgunaannya, kalimat jihad itu tidak pernah salah. Karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Nah, kemudian ada handphone jadi barang bukti, kemudian juga SIM card dan disk ya, micro SD itu, kemudian juga ada flash disk juga seperti itu. Tapi yang tadi disebutkan di berita acara penyitaan yang terkait dengan penangkapan Pak Munarman tidak ada seperti itu. Ini masih lagi-lagi nih harusnya saya konfirmasi ke pihak polisian yang lebih tahu ya, Bang Fadli dan Bang Edi.
Bung Edi mungkin punya informasi ini. Ini tadi disebutkan Mungkin perlu ditanya tadi bahan itu bahan apa? Cairan. Katanya yang bisa jadi bahan peledak itu kalau apa? terkait dengan yang ditangkap ditemukan di kantor bekas FPI itu informasi kepada kami, kepada pihak kuasa hukum, itu adalah cairan pembersih toilet. Karena dulu sebelum dilarang, FPI itu banyak program bersih-bersih toilet dan WC masjid. Oke, kaitannya dengan penangkapan Munarman, dikumpulkan barang bukti di sana, dijelaskan nggak ke Anda? Kita nggak tahu karena itu sepengetahuan saya, pengetahuan kami itu sudah lama kosong seperti itu. Jadi setelah tidak ada aktivitas dari Desember itu otomatis kan banyak barang-barang di situ kan, ada buku, mungkin ada alat-alat organisasi kan, ada banner atau apa gitu. Saya kurang paham juga. Tapi setelah saya cek itu dipakai memang untuk membersihkan toilet dan WC masjid. Dulu ada program bersih-bersih masjid. Bahkan ada artikel-artikel juga yang di-share juga ke publik gitu kan mengenai bersih-bersih masjid itu juga kita bahu-membahu dengan TNI ada. Saya ada beritanya gitu Bung Fadli, kan. ini polisi membeberkan ini tapi Ya, keterkaitannya itulah tidak yang secara menurut langsung saya dengan Munarman. kan nggak ada ditemukan bom, nggak ada ditemukan granat gitu ya, nggak ada ini yang ditemukan buku apalagi disebut itu buku tentang jihad tadi sudah dijelaskan ya. Saya kira nanti kalau misalnya buku juga menjadi barang bukti teroris yang sekarang ini banyak beredar luas merupakan kajian ilmiah biasa gitu. Jangan-jangan nanti Al-Quran pun dijadikan barang bukti ya. Ini berbahaya cara-cara seperti ini. Itu kan literasi. Dan ada ruang yang diberikan kebebasan oleh konstitusi kita menjalankan agama. Yang tidak boleh itu menggunakan kekerasan, intoleransi. Saya kira Islam itu agama yang paling toleran. Terorisme seperti ISIS ya harus dibasmi. Al-Qaeda itu harus dibasmi. Tapi jangan kemudian orang mengait-ngaitkan dan mencari-cari. Stigma, melabelkan Dan ini yang segala menurut macam saya berbahaya. Nanti bisa sebetulnya orang seperti Pak Munarman itu yang saya kenal adalah orang yang sangat dialogis. Orang yang juga tidak menggunakan apalagi kekerasan bersenjata apa segala macam sesuai dengan definisi undang-undang tentang terorisme. Oke. Apalagi ini cairan ini mungkin cairan kalau betul itu cairan Aseton untuk bersih-bersih. pembersihan WC ini kan memalukan dong. Oke. Bang Pak Ya, Julion, sebentar. saya kira Bung Edi, gini, kita harus lihat bahwasannya memang tidak mungkin ada semacam TATP yang ditemukan itu adalah merupakan saya kira bahan peledak ya yang selama ini banyak digunakan oleh pelaku teror ya. Dan ini kalau kita lihat hampir sama dengan yang ditemukan di Condet kalau nggak salah ya. Di Condet, di Bahan apa Bekasi sih itu juga. biar publik tahu. Ya. Dan apakah bahan itu bisa misalnya soda api atau bahan-bahan itu apakah bisa diperjualbelikan nggak bebas? Saya kira nanti kan itu akan menjadi pendalaman daripada Enggak, kepolisian. itu yang Ya. harus menurut saya harus kita edukasi. Kalau itu bisa ditemukan online atau biasa Ada di ada Lazada. WC mampet segala macam itu dipakein itu. Ada nitrat, Itu udah aseton, dan biasa dong. lain-lain gitu. Ya, kalau kita lihat di dalam TATP itu adalah merupakan semacam alat peledak ya yang digunakan pelaku teror ya. Kemudian saya tidak tahu persis apakah memang itu ada di mana, Masa ada tetapi, teroris taruh alat peledaknya di situ bahan peledaknya. Ya. Itu ya. Itu, ini juga nggak masuk akal. Jadi maksudnya inilah yang disebut ini loh. Nggak, Rakyat ya kita gantian, ini punya gantian logika. ngomong. Ya. Kasih orang dulu. Rakyat ngomong. kita ini punya logika ini yang sekarang tuh Enggak, cerdas. Anda Jangan membangun membodohi logikanya rakyat. sendiri untuk mengaburkan sebuah peristiwa. Tidak, Saya ingin tidak jelaskan dulu. menjelaskan. Jangan Saya bicara- ini wakil rakyat. Nah, Anda Saya wakil berhak. rakyat Iya. ya. Kita ini pemilik wakil ya. Kalau Rakyat nggak ada itu- kitanya Anda Anda kan- nggak Anda kan bisa jadi politisi wakil. juga, apa bedanya? Nah, kalau nggak ada rakyat Anda nggak bisa jadi Anda- wakil. Anda Sebentar, dengar. Baik, mungkin baik. bisa saya Anda dengar sedikit itu Jadi, benar untuk ya. closing ya. Kita kan nggak- belum. nggak ada gunanya Sebentar, kalau saya ada- masih bertanya ke Bung Iya. Edi. Bung Edi, ini tadi Iya. dipaparkan barang bukti, cuman tadi Bung Ajis mengatakan yang ditemukan di markas FPI itu tidak berkaitan dengan Saya kira Munarman begini, secara langsung. lebih baik kita nanti tunggu hasil puslapor. Itu akan dilakukan pemeriksaan ya. Bagaimana apa hasil yang sebenarnya yang ditemukan di dalam sekretariat FPI tadi. Enggak, pertanyaannya kan Ya. sederhana. Menurut Bung Ajis tidak terkait dengan Munarman katanya, Ya. itu berbeda. Jadi Saya gini. kira itu kan wajar-wajar saja. Beliau kan adalah pengacara Munarman ya. Dan nanti akan dibuktikan semua di pengadilan. Saya kira itu yang kita tunggu. Ya, jadi gini, Pak, saya mau sampaikan dulu. Ini banyak pelaku teror itu tertutup. Jelas ya. Pak Munarman itu semua kenal. Kemudian juga kita di FPI dulu ya. Itu beliaulah yang membawa perubahan dari radikal sweeping serampangan menuju ke konstitusional. Jadi kirim surat. Beliau juga yang menginisiasi kalau memang kita keberatan dengan peredaran miras, mari judicial review. Kemudian berita juga barusan
beliau itu membantu pendirian rumah ibadah gereja di daerah Cinere, seperti itu kan. Artinya kalau memang persyaratan penuhi, yuk saya bantu. Kalau ada yang menghalangi, nanti bilang sama saya, seperti itu kan. Artinya cara-caranya ini toleran, konstitusional. Masalahnya di mana kalau beliau itu terus tahu-tahu jadi terkait dengan terorisme, semua orang heran dan bingung dan tidak percaya tadi Bung pastinya. Kapitra menyebutkan karena mengetahui ada pembayatan terhadap jelaskan ISIS sebentar. gitu. Iya, Bentar, masa Bung Kapitra. sekarang kalau hanya mengetahui di situ, dia kan juga diundang. Kemudian dengan gampangnya kita melabelkan teroris kepada beliau. Itu siaran itu, sepengetahuan saya, itu viral waktu itu. Dan itu banyak yang melihat. Oke. Dan itu juga tidak diproses oleh pihak kepolisian waktu itu. Bukan saya Artinya label polisi negatif, juga mengetahui di situ minimal kan? mengetahui Ini- juga. Jadi ini- maksud saya tidak sesederhana itu. Oke. seperti Ini itu. masalahnya bukan berdiri sendiri, ada rangkaian masalah, rangkaian peristiwa yang melanjutkan dari pertemuan bait itu, ya. Saya tidak pernah lihat Al-Quran mengajarkan orang bikin bom, ya, melakukan teror. Jadi kalau bicara Al-Quran beda. Definisi jihad pun di Al-Quran itu beda dalam persepsi mereka ini. Artinya begini, ya, kita tidak usah bawa itu karena nanti bisa diseleksi, ya. Kalau barang bukti itu tidak sesuai dengan perbuatan, ada saluran hukumnya, Oke. ada pra-peradilannya, ada proses hukum lanjutan di pengadilan Satu dan lagi, sebagainya. oh ya, ada, saya Nah, tanggapi kedua, sedikit. ya, sebentar, kedua, kita lihat yang ditemukan oleh polisi itu ada TATP. TATP itu terdiri dari cetanoren dan triporotesin. Ya, itu bahan peledak, ini nitratnya tinggi. Nah, apakah ini sebagai cikal bakal akan bikin bom segala macam? Itu ada proses yang jelas gini Bang, hukum lagi FPI untuk Makassar membuktikannya. yang melakukan tadi yang ada di bait itu diperingatkan dan diberhentikan oleh Pak Munarman dan oleh FPI. Oke, baik. Seperti itu. Kita masih banyak sebenarnya yang ingin didiskusikan, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Apapun itu kita berharap semua proses hukum kita hormati masih berjalan dan tentunya tetap dengan mengindahkan tetap memperhatikan ya hak-hak asasi manusia.